Ini tuh tipis gitu Kak. Bibirnya. Terus ke mama tuh ngasih tahu, nggak apa-apa, besok sembuh, tenang aja. Jadi mama tuh kan pakai guling, jadi giu kayaknya mama tuh gitu ya. Tapi ada merinding-rinding gimana gitu ya, gitu mama tuh tapi kenapa? Terus dia nepuk-nepuk ke sini ke jidat mama, hangat gitu. Apa ngomong gini, kontak gitu. Apa? Tenang aja, katanya gitu. Besok sembuh, apa? Gitu. Jadi mama tuh curhat gitu. Saya pengen pulang. Orang udah pada pulang, saya masih di sini terus. Gitu aja gitu. Jadi nenangin gitu. Nenangin ke mama tuh gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hatur nuhun udah klik video ini dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe channel YouTube aku. Ketemu lagi dengan aku Cika di Cerita Mistis. Teman-teman, cerita mistis yang akan aku bawakan kali ini berasal dari pengalamannya mamaku saat dulu pernah dirawat di salah satu rumah sakit di daerah Salemba, Jakarta Pusat. Pengalaman mistis ini udah lama dialami oleh mamaku, tapi apa yang dilihat dan dirasakan saat itu masih terasa dan tergambar sangat jelas dalam ingatan hingga saat ini. Oke deh, kalau begitu aku akan langsung menceritakan aja pengalaman mamaku ke kalian. Selamat mendengarkan. Pengalaman mistis ini terjadi saat mama kuliah, tepatnya itu udah menjelang wisuda. Di suatu malam, tiba-tiba mama ngerasa badannya nggak enak, meriang, pusing, dan demam. Nah, mama minum obat pereda demam dan pusing. Setelah minum obat, terus istirahat dan tidur. Tapi tengah malam, mama terbangun karena demamnya semakin tinggi dan disertai dengan rasa menggigil yang teramat sangat. Akhirnya mama minum obat penurun demam lagi dan setelah itu kembali istirahat. Keesokan paginya mama terbangun dan ternyata hari itu udah siang. Pas mama ngecek lagi suhu badan, jidat, itu udah demamnya alhamdulillah sudah turun. Tapi yang tersisa saat itu yang dirasakan adalah lemas. Seharian itu mama beraktivitas seperti biasa, tapi nggak keluar rumah, jadi hanya istirahat di rumah aja. Namun menjelang sore, tiba-tiba mama demam lagi. Nah, karena demamnya kembali tinggi, akhirnya mama dibawa ke dokter lah untuk diperiksakan apa penyakitnya. Setelah diperiksa sama dokter, ternyata mama itu menderita sakit saluran kemih. Akhirnya dokter memberikan resep obat dan mama disarankan untuk bed rest. Setelah minum obat dan istirahat, keesokan harinya ternyata kondisi mama ini tidak membaik. Kali ini nggak hanya demam, tapi mama itu sakit di tubuh bagian bawah, terutama kalau melipat kaki itu terasa sangat sakit di perut bagian bawah. Saking sakitnya itu jadi mama kesulitan untuk bangun dari tempat tidur. Akhirnya karena kondisinya bukannya membaik, mama dibawa lagi lah ke dokter dan dokter akhirnya merujuk mama untuk dirawat aja di rumah sakit. Karena menurut perkiraan dokter saat itu mama itu sakit usus buntu. Nah, itu adalah sekilas cerita awal mulanya mama dirawat di rumah sakit. Dan rumah sakit yang dirujuk oleh dokter ini adalah rumah sakit di daerah Salemba tersebut. Sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Kondisi mama selama dirawat di rumah sakit ini nggak stabil. Demamnya tuh naik turun. Jadi kadang sehari udah turun, tahu-tahu tengah malam tinggi lagi, terus besok pagi turun lagi, tahu-tahu siangnya tinggi lagi. Dokter juga sepertinya belum tahu pasti nih apa penyakit yang diderita oleh mama. Terus bagian tubuh mana yang bermasalah. Saat di rumah sakit tersebut, dokter mengecek lagi nih yang diagnosa dari dokter sebelumnya itu kan mama sakit saluran kemih. Ternyata saat di rumah sakit saluran kemihnya mama tuh udah nggak bermasalah gitu. Jadi kan sakitnya mama itu bukan karena infeksi saluran kemih. Akhirnya dokter tuh mencari lagi lah ini masalahnya ada di mana. Dokter periksa untuk usus buntu dan ginjal.
Tapi setelah diperiksa, alhamdulillahnya juga bagian usus buntu dan ginjal itu nggak ada masalah, baik-baik saja. Setelah itu, dokter juga periksa kondisi jantung, paru-paru, sampai lambung pun diperiksa. Tapi hasilnya juga nihil, semuanya baik-baik saja. Namun kondisinya mama tuh masih demam dan nyeri di bagian perut, bagian bawah. Sampai akhirnya dokter mengatakan sakitnya mama ini ada indikasi ke usus buntu. Jadi sebenarnya di sini tuh dokter juga masih bingung karena belum tahu apa sih gitu pastinya sakit yang diderita oleh mama ini. Akhirnya untuk pemeriksaan dalam, mama dirujuklah ke dokter spesialis bedah. Nah di sini karena berulang kali menjalani tes, sampai-sampai mama tuh gak kerasa ternyata di rumah sakit itu sudah dirawat selama 3 minggu. Di satu ruangan yang mama dirawat ini, menurut cerita mama, jadi satu ruangan itu ada 8 ranjang. Ruangan itu ternyata khusus untuk pasien-pasien yang dengan keadaan sakitnya yang darurat atau perlu penanganan khusus sehingga memungkinkan untuk pasien ini dioperasi. Jadi kasus-kasus penyakitnya itu lumayan berat di ruangan itu. Jadi mama itu dirawat di ruangan itu udah selama 3 minggu. Dan selama mama dirawat itu, pasien pun bergantian, silih berganti datang, udah gitu setelah dioperasi pindah ruangan, terus nggak lama kemudian datang lagi mau dioperasi, setelah operasi pindah lagi ruangan. Tapi ya hanya mama aja yang selama 3 minggu itu masih di situ. Di ruangan itu ada 8 ranjang pasien dan selalu terisi penuh. Dari pintu masuk ada 4 ranjang sebelah kanan dan 4 ranjang sebelah kiri. Mama ini menempati ranjang keempat sebelah kiri. Itu dari pintu masuk ada ranjang keempat dan itu dekat dengan jendela. Dari ke-8 pasien yang dirawat di ruangan itu, mama adalah pasien yang paling lama dirawat di sana. Suatu hari setelah kunjungan dokter, tiba-tiba mama tuh dikabarin kalau mama akan dioperasi. Operasinya ini akan dilakukan besok pagi. Menurut dokter, mama ini akan menjalani operasi usus buntu dan sekalian mau dicek juga kondisi organ yang lainnya. Nah, karena besok pagi mama mau dioperasi, jadi sehari sebelumnya mama harus puasa dan memang begitulah peraturannya. Terus di sana peraturannya bagian ranjang pasien yang akan dioperasi itu akan ditutup oleh tirai. Nah, mama waktu itu bagian ranjangnya mama karena mau operasi jadi ditutupin tirai itu dan diberi tanda bahwa pasien ini akan dioperasi. Nah, jadi mama terkurung lah ya di situ di area ranjangnya di mama karena kan ditutup oleh tirai, nggak bisa melihat ke luar dari ruangan itu. Jangankan keluar ruangan, karena ngelihat ke ranjang yang sebelah atau ke depan pun udah nggak bisa. Waktu itu hari sudah larut malam dan udah waktunya untuk tidur. Tapi mama saat itu nggak bisa tidur karena kepikiran besok akan menjalani operasi. Mau nggak mau, siap nggak siap, ya mama tetap harus menjalani operasi itu. Walaupun dalam keadaan bingung karena nggak tahu ini tuh mau apa, bagian apanya yang mau dioperasi. Jadi selama nggak bisa tidur itu ya mama berusaha mengalihkan pikiran dan menenangkan hati dengan berzikir, sholawat, baca-baca doa untuk menenangkan hati. Dan sambil bertanya-tanya kan, ya Allah saya ini sakit apa? Besok tuh mau operasi tapi operasi apa? Ya terus aja mama berdoa dan bertanya-tanya juga dalam hati sambil menerawang ke atas, terus sambil meluk guling. Kemudian di tengah sunyinya malam itu tiba-tiba kedengeran suara pintu dibuka, yaitu pintu masuk ruang rawat inap itu ada yang buka di tengah malam yang sunyi. Karena di dinding itu ada jam, akhirnya mama ngeliat lah ke jam kan, agak bingung gitu karena jam-jam segini bukan jadwalnya perawat untuk ngecek pasien. Nah karena tadi kan sekeliling mama itu udah ditutupi tirai, jadi mama tuh nggak bisa lihat siapa yang masuk ke ruangan itu, terus
mau apa dan orang itu menuju ke ranjang yang mana. Ya akhirnya mama mendengerin aja suara langkah kakinya. Saking lamanya mama dirawat di rumah sakit itu, jadi tuh mama hafal banget kayak jam-jamnya perawat itu datang untuk ngecek pasien. Terus mama juga hafal petugas maupun tenaga kesehatan yang bertugas di situ, termasuk jadwal kerjanya, bahkan sampai kebiasaan masing-masing tenaga kesehatan. Itu sampai dari aromanya, suaranya, sampai irama langkah kakinya tuh mama hafal banget. Nah, tapi mama bingung ya, untuk yang kali itu masuk, itu terdengar langkah kakinya tuh baru kali itu mama dengar langkah kaki begitu ringan. Terus dari aromanya juga nggak biasa, jadi kecium harumnya tuh harum enak ya. Mama pikir kan mungkin ini perawat baru nih yang tugasnya malam nih, jaga baru orangnya. Mama kan nunggu ini orang melangkah kemana gitu. Terus makin lama kok langkah kakinya semakin deket ke ranjangnya mama. Itu kan ruangannya tuh kalau malam, jadi pas saat istirahat, ruangan itu gelap. Hanya ada satu lampu yang nyala dan itu di tengah. Jadi sekeliling mama tuh ya nggak terang banget. Nah, setelah makin lama suara langkah kaki dari suster yang datang, perawat yang datang, itu semakin dekat ke ranjangnya mama. Mama kan deg-degan ya, ini perawat datang jam segini, tumben banget karena nggak biasanya perawat itu datang di jam segitu. Cuman mama mikir mungkin karena besok mau dioperasi, jadi ada perawat yang ngecek itu di luar dari jadwal yang biasanya. Semakin lama langkahnya semakin dekat, tiba-tiba seret, tirai yang di samping mama itu terbuka. Mama lihat kan, ternyata datanglah suster perempuan, cantik banget, dan mama perhatiin itu ya, rambutnya lurus, kulitnya bersih dan bersinar, saking mulusnya tuh kayak porselen. Rambutnya lurus, hitam banget dan mengkilat, jadi kayak mengkilatnya tuh kayak lilin. Mama ini kan berhadapan langsung ya dengan suster itu dalam kondisi tidur rebahan gitu, menurut guling. Terus ngeliat depannya banget itu suster itu, jadi tatap-tatapan langsung dengan suster itu. Mama perhatiin lagi dari atas rambutnya, terus lihat wajah, paras wajahnya tuh cantik banget kata mama. Wajahnya putih, mulus kayak porselen kulitnya, alisnya tuh hitam legam, bibirnya tipis. Terus ngelihat ke mama tuh dia tersenyum. Terus tiba-tiba nyamperin nih ke mama. Dia bilang, "Gak apa-apa, besok sembuh, kamu tenang aja ya." Terus mama sambil meluk guling, dia terdiam ngelihat suster itu. Dalam hati kan mama mikir, ini suster penampilannya beda. Terus baru kali itu juga ngelihat ada suster itu, penampilannya ini beda dengan suster yang lainnya. Jadi kan biasanya suster yang lain itu pakai baju suster itu ya, rambutnya ini terikat gitu. Tapi ini tuh rambutnya terurai aja gitu, nggak diikat, nggak pakai jepit atau apa, tapi tetap pakai yang topi suster itu, cuman terurai. Makanya lihat rambutnya tuh lurus banget dan warnanya tuh hitam legam dan itu mengkilat gitu kayak lilin. Terus suster cantik itu mengusapkan tangannya ke kepalanya mama. Ke kepala diusap, terus ke jidat, terus gak lama nepuk tuh ke pipinya. Tangannya hangat banget kata mama. Terus ngomong lagi sambil nepuknya, "Gak apa-apa, kamu tenang aja, jangan khawatir, besok kamu sembuh kok," gitu bilangnya. Terus kan mama tuh sambil ngeliatin, akhirnya jadi curhat ke suster itu. Mama bilang kan, "Suster, saya pengen pulang. Saya udah lama dirawat di sini. Orang lain udah pada pulang, masa saya masih dirawat juga di sini? Mau sampai kapan nih saya dirawat di sini?" Gitu kata mama. Susternya ngejawab, "Nggak apa-apa, sabar, kamu tenang. Besok udah sembuh kok." Jadi susternya ini nepuk-nepuk
pipi mama tuh buat nenangin mama. Terus nggak lama dari situ suster itu pergi dan tirainya tuh ya tertutup lagi. Terus kedengeranlah suara langkah kakinya melangkah menjauhi ranjangnya mama ke arah pintu keluar dari ruangan itu. Mama dengerin, terusnya lama-lama kedengaran juga suara pintu dibuka dan itu blek ditutup lagi. Berarti kan suster itu udah keluar dari ruangan ya. Setelah itu mama itu baru sadar. Mama deg-degan, tiba-tiba deg-degan gitu, takut banget sampai keluar keringet dingin. Badannya mama tuh juga jadi gemeteran karena sadar ya apa yang baru saja dialami. Mama tuh merem aja, terus sembunyi di bawah guling sembunyi di bawah guling, dan seketika itu tuh panik. Mama langsung nyari itu tombol yang ada kan, tombol yang buat manggil perawat. Langsung cari dia sambil peluk di bawah guling, terus cari-cari kan di mana itu tombol. Pokoknya kan tombol biasanya di atas ya, bagian atas itu. Cari-cari itu. Lama gitu kan nyariin tombol itu sampai ke bawah-bawah bantal, tapi nggak ketemu. Nah saking lama yang nggak ketemu itu, terus karena panik ya, mungkin ya nih, entah karena mama itu panik juga. Jadi entah dapat kekuatan dari mana ya, mama itu tiba-tiba bangun dari tempat tidur untuk nyariin tombol yang untuk manggil perawat di luar. Mama tuh bisa duduk, jadi sambil duduk tuh merogoh ke bawah-bawah bantal sama samping-samping kasur itu, samping-samping ranjang untuk nyari tombol itu. Ajaibnya di situ, baru kali itu selama 3 minggu mama dirawat di rumah sakit, baru kali itu mama bisa bangun sendiri terus duduk. Jadi ya mungkin karena panik ya gitu, entah dapat kekuatan itu, akhirnya mama duduk dan nyari-nyari lah. Udah agak lama nih nyari-nyari, akhirnya tombolnya ketemu. Jadi begitu ketemu mama langsung pencet aja itu tombol, pencet terus gitu. Nah udah dipencet-pencet terus, nggak lama kemudian akhirnya ada suster jaga, perawat jaga yang datang ke ruangan itu. Terus kedengaranlah suara pintu ngebuka. Jadi begitu kedengaran suara pintu kebuka, mama langsung blek gitu, tiduran lagi sambil sembunyi di bawah guling. Masih kebayang takutnya suster yang tadi datang lagi gitu. Terus padahal mah bukan. Jadi suster yang baru, maksudnya suster jaga, perawat yang jaga malam itu masuk, buka pintu, terus langsung nyalain lampu, semua lampu dinyalain. Sambil nanya kan dari pintu, siapa yang tadi manggil? Katanya. Mama jawab kan, saya suster, tapi ngomong sambil di bawah guling. Saya suster. Terus tiba-tiba seret, si tirainya dibuka. Tapi tirai dibuka itu, mama tuh masih aja sembunyi di bawah guling. Terus susternya nanya, kenapa? Dengan kondisi mama masih nyumput di bawah guling, udah nyumput gitu, matanya juga nggak berani dibuka karena nggak dijawab sama mama. Jadi susternya nanya lagi, ada apa? Tadi mencet bel kenapa? Akhirnya apa tahu nggak? Mama ngasih alasan apa? Suster, saya pengen buang air. Pura-pura, padahal mama tuh sebenarnya takut banget. Cuman karena nggak mau bilang apa yang baru aja dialami ke suster itu, ke perawat yang datang ini gitu. Jadi nyari alasan gitu kan. Dibilangnya mau buang air, padahal mah bukan. Akhirnya semalaman itu mama nggak bisa tidur sampai pagi. Sampai jam 10 kan waktunya operasi. Mama nih udah siap-siap, udah mandi, udah pakai baju yang khusus untuk operasi. Tapi ditunggu-tunggu, kok nggak ada yang datang jemput mama untuk dipindahin ke ruang operasi. Sampai akhirnya udah jam 11, ada suster yang datang. Susternya nih ngabarin, dokter bedahnya nggak bisa ngeoperasi hari itu karena tiba-tiba dokternya sakit, flu dan batuk. Ya nggak bisa dong. Dan akhirnya karena itulah mama tuh nggak jadi dioperasi. Betapa senangnya mama seketika mendengar berita itu tuh, mama langsung berseru gitu kan, alhamdulillah. Ajaibnya mama tuh langsung turun dari ranjang dan bisa berdiri. Terus nggak kerasa lagi rasa nyeri di perut bagian bawah tuh nggak kerasa. Jadi yang kerasa saat itu ya cuman perasaan limbung dan agak lemas karena kan ya udah 3 minggu lebih juga kan terus-terusan berbaring di ranjang.
nggak bisa bangun. Ya jadi yang kerasa waktu itu ya agak limbung dan agak lemas. Sampai suster yang di situ pun bingung ngelihat mama kok tiba-tiba bisa, pasien yang ini tuh tiba-tiba bisa bangun berdiri, padahal selama ini 3 minggu dirawat di rumah sakit itu jangankan untuk bangun berdiri ya, untuk ngebalikin posisi badan, mindahin posisi badan gitu, itu aja butuh bantuan dari perawat. Terus kalaupun mau posisinya duduk, itu pun butuh bantuan perawat. Ini tiba-tiba dalam 1 malam pasien ini kok tiba-tiba bisa berdiri, turun dari ranjang sendiri. Itu kan ajaib banget ya. Nah, gak lama dari situ mama ya selama beberapa hari memang masih dirawat ya, karena untuk dipantau kondisinya, perkembangan kondisinya ini bagaimana gitu. Tapi alhamdulillah nggak lama dari situ mama itu dinyatakan sembuh, dinyatakan sehat, alhamdulillah. Dan sekitar pemulihan sekitar seminggu di rumah sakit tuh mama udah diperbolehkan pulang. Jadi kira-kira total mama dirawat di rumah sakit itu sekitar 1 bulan. Yaitu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya mama tuh nggak bisa ngelipet kaki, nggak bisa bangun, dalam 1 malam mama kondisinya bisa sehat kembali seperti semula. Dan sampai sekarang mama tuh masih inget banget gimana rupa atau wajah dari suster yang mendatangi mama tengah malam itu. Jadi karena ingetlah makanya mama bisa menceritakan dengan jelas bagaimana sih rupa dari suster cantik itu. Kalau kata mama sih katanya itu suster memang sepertinya kalau dilihat dari wajahnya mungkin seperti noni Belanda. Nah, kalian tahu kan? Mungkin di antara teman-teman semua pasti ada yang udah tahu rumah sakit mana sih yang terkenal banget dengan kemunculan dari suster Belanda. Boleh deh cari Google browsing gitu lokasinya, di mana sih rumah sakit yang aku ceritakan ini. Karena itu memang terkenal banget dengan penampakan suster Belanda yang baik hati dan cantik. Selain pengalaman mistis didatangi oleh suster cantik, selama mama dirawat di rumah sakit ini sebenarnya banyak juga pengalaman lain yang dialami itu sepertinya di luar dari nalar. Jadi ini beberapa diantaranya ya akan aku ceritakan juga di sini. Ada suatu waktu tiba-tiba pasien yang datang ke ruangan itu tuh pasiennya ini mengalami kesurupan. Pasien yang kesurupan ini dirawat di ranjang nomor 2 setelah pintu masuk. Yaitu sama sejajaran dengan mama. Jadi kalau begitu pintu masuk dia ada sebelah kiri ranjang nomor 2. Dari awal baru datang pun tuh pasien ini udah kesurupan. Dan selama beberapa hari dirawat di ruangan itu tuh juga pasien ini beberapa kali mengalami kesurupan. Cuman mama tuh nggak inget ya waktu itu apa yang diucapkan oleh pasien yang kesurupan ini. Biasanya kan suka mengucapkan sesuatu gitu ya, tapi mama nggak inget tuh waktu itu apa yang diucapkan, terus bagaimana kejadiannya. Cuman yang mama inget waktu itu ruangan itu tuh heboh banget, dan sampai banyak juga perawat-perawat yang datang ke ruangan itu menghadapi nih pasien yang kesurupan tersebut. Kejadian berikutnya, ada juga pasien yang didatangi oleh suster Belanda. Sering banget nih mama terbangun di tengah malam karena mendengar pasien ada yang berisik gitu. Dia berisik itu bicara entah bicara apa, tapi dia bicara seperti ada lawan bicaranya. Mama kan bangun, terus ngelihat ke sumber suara ya, misalnya pasien sebelah gitu. Dilihat ini pasien sebelah tuh ngomong seperti ngomong dengan seseorang, tapi seseorang yang diajak bicara oleh pasien ini tuh nggak terlihat oleh mama. Nah, anehnya fenomena ini tuh terjadi berpindah-pindah antara satu pasien, terus nanti kapan lagi kejadian pasien yang lain, terus nanti pasien lagi yang lain. Jadi dalam satu ruang itu pindah-pindah gitu, ganti-gantian. Nah, setelah itu pasti keesokan paginya pasien yang semalam bicara sendiri itu pasti keesokan paginya itu akan cerita bahwa dia semalam habis bertemu dengan seorang suster yang cantik banget.
Dan itu pasti mereka juga menanyakan ke suster yang lainnya gitu. Maksudnya menanyakan tuh gini, suster, yang jaga tadi malam itu siapa ya? Namanya siapa? Ciri-cirinya begini, disebutin ciri-cirinya. Terus pokoknya pasien-pasien yang sudah didatangi oleh suster yang itu pasti keesokan di hari berikutnya itu kondisi kesehatannya membaik. Jadi nggak lama kemudian pasti mereka akan pulang lah gitu karena udah sembuh. Jadi kan mirip ya kejadian itu dengan yang dialami oleh mama karena yang datengin oleh suster cantik. Nah, suster cantik itu adalah suster noni Belanda. Nah, kejadian berikutnya itu ada penampakan di elevator atau lift. Nah, setelah keluar dari rumah sakit, mama ini kan tetap kontrol ya, ada jadwal kontrol ke rumah sakit untuk pengecekan rutin lah. Nah, karena ruang periksa dokternya ini ada di lantai atas, jadi diaksesnya harus dengan lift. Suatu waktu mama naik lift nih sendirian, jadi nggak ada temen atau orang yang barengan lah naik lift itu, jadi bener-bener sendirian. Mungkin teman-teman yang udah pernah ke rumah sakit itu ngeh atau tahu lah ya, kalau namanya lift pasien itu biasanya ukurannya kan besar karena harus bisa memuat ranjang pasien. Nah, terus biasanya dinding liftnya itu dia bukan bahan yang mirror atau seperti kaca, jadi stainless tapi buram. Walaupun buram, kita masih tetap bisa melihat bayangan kita, cuman jadinya kan ngeblur, nggak kayak cermin. Nah, saat lagi sendirian di lift, jadi nyandar ke dinding lift itu, terus karena nyadar pasti kan depannya juga dinding lift ya, terus ngeliat lah pantulan bayangannya di dinding seberang lift itu. Lagi ngeliat ke dinding seberang kan ada pantulan bayangannya mama, cuman ngeliat kok di bayangan itu kok selain ada pantulan bayangan mama, di sebelah itu ada juga bayangan yang bentuknya seperti manusia. Tapi kan maksudnya di sebelah mama itu nggak ada siapa-siapa, di lift itu hanya mama sendiri, jadi kosong. Mama nggak ada orang di dalam lift gitu, tapi di pantulan bayangan itu ada mama dan sebelahnya ada juga. Dan itu kalau mama bergerak gitu, bayangan itu diam, pantulan itu tuh diam. Nah, pernah suatu mama lagi merhatiin pantulan itu, tiba-tiba dia bergerak sendiri. Jadi ada tangannya, ada kakinya, terus dia gerak aja sendiri gitu. Terus bayangan itu berayun-ayun ke kanan, ke kiri, kanan, kiri. Padahal mama sendirian loh di lift itu. Kebayang gak sih gimana rasa takutnya saat itu? Tapi mama bertahan, diem, dan berusaha bertahan sampai pintu liftnya terbuka. Ya, abisnya kan nggak tahu ya harus gimana lagi, mau kabur kemana. Ya akhirnya sambil nunggu pintu lift terbuka ya mama baca-baca doa gitu kan. Nah, begitu pintu liftnya terbuka, wah mama langsung lari keluar dari lift, keluar pokoknya dari lift itu. Sejak saat itu, setiap kali jadwal mama kontrol ke dokter itu, kalau naik lift mama selalu nunggu ada orang yang nemenin lah gitu Pak, entah pasien, entah perawat, entah apa ya, pokoknya petugas di situ. Pokoknya di lift nggak mau sendirian lagi. Jadi mama selalu nunggu orang yang mau barengan ke lantai atas. Oke guys, begitulah akhir dari cerita mistis teman cerita kali ini. Dari ceritaku ini, adakah teman-teman yang tahu rumah sakit apakah ini? Pasti ada yang ngeh kan? Waktu mama cerita pengalamannya ini ya waktu itu aku pikir mungkin pengalaman ini hanya dialami oleh mama aja. Tapi waktu aku research tentang rumah sakit ini, ya ampun, ternyata memang banyak sekali cerita mistis yang terjadi di rumah sakit ini. Terutama cerita yang beredar tentang penampakan suster Belanda. Dan memang terkenalnya suster Belanda ini cantik dan baik. Ayo, teman-teman ada yang tahu kan? Tapi jangan disebutin ya. Udah jadi rahasia umum tapi jangan disebutin.
Semoga kalian suka dengan cerita seram ini dan bisa menambah koleksi cerita mistis kalian. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Terima kasih juga buat mamaku yang akhirnya mau berbagi cerita serem ini ke aku setelah berusaha mengingat kembali kejadian horor apa aja yang dialami mama saat itu. Teman-teman yang punya pengalaman horor dan ingin aku ceritakan di sini, silakan boleh banget kalian kirim ceritanya ke email aku ermalitacika@gmail.com. Boleh juga kirim ide atau saran ke Instagram aku @tiaermalita. Di follow ya. Thank you. Jangan lupa klik like, klik subscribe, klik juga dong loncengnya supaya kalian tahu waktu aku upload video yang baru. Dan boleh juga kalian ketik komen-komen kalian di kolom komentar di bawah. Hatur nuhun. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Stay safe, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.